Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Sudah 1 bulan ya rekan-rekan ya, saya belum upload lagi di channel TJJ Review ini. Dan kali ini kita akan langsung review dari merek yang cukup oke ya rekan-rekan ya. Dari merek Yasuka, ini adalah sebuah mini die grinder YDG 135A. Ini sangat berfungsi banget ya rekan-rekan ya, alat satu ini buat yang suka kerajinan ya rekan-rekan ya. Kerajinan, finishing, kemudian grafir, ini sangat cocok banget. Nah, kalau lihat spesifikasinya sekilas sih ini sepertinya wattnya tidak terlalu besar ya rekan-rekan ya. Tapi apakah dengan watt yang lumayan kecil ini performanya akan bagus? Kita langsung simak saja video review lengkapnya ini. Baiklah rekan-rekan, kita akan segera mulai untuk membahas power tool kita kali ini. Kita akan bahas dari merek Yasuka. Ini adalah sebuah mini die grinder dengan model YDG 135A. Ini sudah dilengkapi dengan 40 aksesoris ya rekan-rekan ya, seperti ini, lengkap banget. Kemudian untuk spesifikasinya power 135 watt, kemudian kecepatannya 35.000 rpm, untuk colet kapasitinya 3,2 mm, beratnya 1,5 dan aksesorisnya 40 piece dan ini dimensinya. Baik. Sekarang kita akan buka dulu untuk kardusnya ini rekan-rekan ya. Kita akan cek untuk kopernya, ini warna hitam untuk kopernya ya. Lumayan oke sih rekan-rekan ya, untuk kualitas dari kopernya ini juga lumayan tebal. Kemudian ada penguncinya di bagian depan seperti ini. Kita tinggal buka kanan kiri. Oke, kita buka untuk kopernya dan isinya seperti ini rekan-rekan ya. Kita akan bahas satu persatu. Ini yang pertama dari buku-buku ya. Ini ada buku manual instruksi untuk cara penggunaan dan keselamatan. Ini sudah dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedua ini adalah kartu garansi resmi dari Yasuka. Ini adalah garansi resmi 1 tahun spare part dan servis rekan-rekan ya. Mantap. Kemudian selanjutnya di sini kita cek untuk aksesorisnya ya rekan-rekan ya. Di sini ada totalnya 40. Nanti kita akan detailkan di belakang saja ya untuk kelengkapannya. Kemudian kita cek ini di sini ada flexible root rekan-rekan ya, untuk penggunaan di tempat-tempat yang sulit seperti ini, menggunakan flexible root seperti ini, panjangnya kurang lebih 1 meter. Kemudian di sini ada springnya ya rekan-rekan ya, sehingga tidak rawan tertekuk untuk selang tengahnya. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada disertakan kunci rekan-rekan ya, kunci untuk menahan putaran saat kita mengganti dari mata ujung dari mini die grinder ini. Nah seperti ini. Kalau untuk caknya ini modelnya ulir seperti ini ya rekan-rekan ya. Di bagian dalam ini coletnya bahannya kuningan, diameternya 3,2 mm. Oke. Kemudian untuk bahannya plastik untuk yang bagian ujungnya sini. Kemudian kalau untuk pangkalnya malah aluminium ini rekan-rekan ya, sehingga lebih kuat menahan di bagian mesinnya. Untuk bagian tengahnya di sini bahannya besi untuk as tengahnya. Baik, sekarang kita akan lihat untuk unit utamanya ya rekan-rekan ya. Ini adalah mesin utamanya. Seperti ini. Untuk warnanya oranye ya rekan-rekan ya, oranye dan hitam. Bentuknya agak melengkung sedikit. Kemudian kalau dari bodi-bodi ini bahannya plastik hampir semua plastik ya rekan-rekan ya untuk bodinya. Di sini disertakan untuk rubber grip di bagian atas, kemudian bagian bawah juga, sehingga saat kita pegang seperti ini tidak licin rekan-rekan ya, nyaman, tidak licin. Bisa kita pegang di bagian ujungnya atau terbalik seperti ini, atau kita bisa pegang juga dengan menggunakan 2 tangan supaya lebih stabil. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian di bagian sampingnya di sini depan ada ventilasi udara. Kemudian bagian belakang juga ada, bentuknya heksagonal ya rekan-rekan ya. Kemudian ada merek Yasukanya di bagian samping. Kemudian dilengkapi dengan nomor seri dan modelnya juga. Kalau kita di bagian sebaliknya di sini ada ventilasi juga untuk udara. Depan belakang, tengahnya juga ada merek Yasuka. Oke, untuk saklarnya ada di bagian bawah belakang ya rekan-rekan ya. Ini saklar on off saja. Kemudian di sini ada tempat untuk karbon brush ya rekan-rekan sepertinya ya. Kalau kita lihat bentuknya kanan kiri ini karbon brush. Kemudian untuk kecepatannya ada di atas bagian belakang. Ini 1 sampai 5 dan ada kecepatan maksimumnya juga. Kemudian ada gantungan ya rekan-rekan ya dari bahan besi ini. Kita bisa menggantung saat kita menggunakan flexible rod.
Oke, seperti itu. Kemudian di bagian depan di sini ada tombol pengunci saat kita mau pasang mata ujung dari mini die grinder ini. Di depannya di sini ada dudukan. Ini dapat kita lepas saat kita mau pasang fleksibel rodnya ya rekan-rekan ya. Kita lepas dulu. Nanti fleksibel rodnya kita pasang di bagian ulir ini. Selanjutnya di sini ada petunjuk arah putaran dari mini die grindernya ya. Untuk caknya ini sama dengan bagian fleksibel tadi. Untuk diameter tengahnya ini 3,2 mm dan bahannya kuningan. Oke, untuk kabelnya ini menggunakan jack yang besar ya rekan-rekan ya, jadi lebih aman. Kemudian untuk kabelnya menggunakan ukuran 2 x 0,75 mm persegi. Baik, sekarang kita akan cek untuk aksesorisnya ya. Seperti ini kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, setelah kita bariskan untuk aksesorisnya ada amplas, kemudian ada cutting wheel, ada amplas bulat juga, ada beberapa part yang lain. Baik, sekarang kita coba untuk mata potong ya rekan-rekan ya, yang mini ini, yang kecil. Nah, seperti ini. Kita akan ukur terlebih dahulu untuk beratnya ya. Untuk berat dari mesin ini ternyata tidak terlalu berat ya, hanya setengah kilogram saja rekan-rekan ya, enteng banget. Kemudian untuk suaranya ini untuk speed 1 hanya di sekitar 60 dB. Kemudian untuk speed maksimum ini ada di angka maksimumnya di 80 dB, jadi termasuk tidak keras ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk kecepatan putarannya ini di kecepatan 1 ada di angka sekitar 12 ribuan ya rekan-rekan ya, RPM. Kemudian untuk kecepatan maksimumnya kita rubah dulu ya. Kita rubah, kemudian kita tes, ini ada di angka 33.000 ya rekan-rekan ya. Lebih rendah dari spesifikasinya yang 35.000 RPM. Oke, sekarang kita ukur untuk daya aktualnya ya. Oke, kita ukur untuk kecepatan 1 dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, untuk speed 1 ini aktualnya ada di 31 watt ya rekan-rekan ya. Sangat kecil sekali untuk dayanya. Kemudian untuk kecepatan maksimumnya ada di angka 80 watt ya rekan-rekan ya, tanpa beban. Masih di bawah 100 watt. Oke, sekarang kita coba untuk getarannya. Ini speed 1 ya rekan-rekan ya. Saya pegang pakai tangan seperti ini hampir tidak terasa untuk getarannya ya rekan-rekan ya. Ini untuk kecepatan 1. Sekarang untuk kecepatan maksimum ini terasa getarannya tapi tergolong halus rekan-rekan ya untuk getaran mesinnya. Baik, sekarang kita akan langsung coba ya untuk menggunakan mata potong ini. Saya akan mencoba memotong PVC plafon rekan-rekan ya. Kalau PVC plafon kan tidak terlalu tebal ya, jadi masih enak, gampang dipotong menggunakan mini die grinder dari Yasuka ini. Gampang rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memotong ini hulu baja ringan rekan-rekan ya. Sebenarnya terlalu ekstrim ya kalau kita gunakan untuk memotong ini, tapi kita coba saja untuk memotong plat baja ringan bisa enggak. Ini untuk tebal platnya ini adalah 0,2 mm ya. Dan ternyata masih bisa rekan-rekan ya. Yang penting hati-hati saja, karena ini kan mata potongnya tipis banget. Powernya oke rekan-rekan ya, dan terpotong untuk hulu baja ringannya. Kemudian ini saya juga coba untuk memotong akrilik 3 mm untuk tebalnya. Dan ternyata bisa ya rekan-rekan ya. Dapat kita gunakan untuk grafir akrilik juga ini. Ini menggunakan kecepatan maksimum ya. Terpotong untuk akriliknya. Sekarang kita coba untuk memotong pipa PVC. Biasanya yang membuat kerajinan dari pipa PVC ini cocok banget menggunakan mini die grinder seperti ini ya. Contohnya dari merek Yasuka ini. Tenaganya lumayan oke. Sekarang kita coba untuk memasang mata bor ya. Kita coba untuk mengebor. Ya, untuk mengebor pipa PVC ya rekan-rekan ya. Bisa, ini menggunakan kecepatan separuh saja rekan-rekan ya. Lancar untuk pengeboran pipa PVC ya. Cuma sayangnya mata bornya hanya bisa ukuran ini saja ya rekan-rekan ya. Tidak bisa menggunakan ukuran yang lain.
Sekarang kita coba untuk mengebor kayu ya rekan-rekan ya. Untuk pengeburan kayu juga oke ya rekan-rekan ya, cuma memang agak berat untuk waktu pengeburan agak dalam. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan flexible root ya rekan-rekan ya. Kita pasang terlebih dahulu, ini untuk bagian housing pangkalnya. Kemudian untuk bagian ujungnya juga kita pasang ini mata amplas ya rekan-rekan ya. Oke, sudah kencang, ini sudah kita pasang. Kita akan coba ya rekan-rekan ya. Nah, kalau menggunakan flexible root ini rekan-rekan ya, agak sedikit terasa untuk getarannya lebih bergetar dari yang tadi, cuma memang masih oke lah, masih tangan masih tidak terlalu parah banget. Dan ini dapat kita fungsikan untuk finishing ya rekan-rekan ya, untuk finishing produk kerajinan gitu lebih nyaman menggunakan flexible root ini. Jadi nanti untuk mesinnya dapat kita gantung atau kita taruh, kita bisa menggunakan flexible root ini. Untuk pekerjaan grafir atau mengukir ini cocok banget rekan-rekan ya. Untuk yang kerajinan PVC, membuat lampu itu nyaman menggunakan ini. Karena seperti memegang pensil ya. Seperti ini rekan-rekan ya, mudah banget dipakainya. Untuk powernya juga oke. Kalau flexible root ini sebaiknya menggunakan kecepatan maksimal ya rekan-rekan ya, supaya bisa oke untuk hasilnya, untuk membuat bentuk-bentuk di pipa PVC seperti ini. Nah, ini saya pasang untuk mata poles ya rekan-rekan ya, spon poles seperti ini untuk memoles stainless atau chrome seperti ini. Untuk lokasi-lokasi yang sempit akan lebih efisien. Sekarang kita akan coba lihat untuk daya aktualnya ya rekan-rekan ya. Ini paling kecilnya di 14 watt. Kemudian daya maksimumnya di sini tertera adalah 96 watt, tidak sampai 100 watt ya. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba mini die grinder dari merek Yasuka. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Oke, untuk segi build quality rekan-rekan ya, build quality-nya ini saya suka banget kalau dari merek Yasuka ini. Bahannya bagus, kemudian finishingnya juga oke. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan rubber grip bagian atasnya sampai bagian bawahnya, sehingga saat kita pegang, saat kita gunakan ini nyaman di tangan. Bisa dapat berbagai posisi tangan ya rekan-rekan ya, dengan bentuk yang agak melengkung seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dari segi power. Waktu kita gunakan untuk pekerjaan tadi, powernya saya rasa sih cukup ya rekan-rekan ya, dari pemotongan, kemudian tadi grafir juga, itu juga menurut saya sih cukup ya, apalagi dengan kecepatan maksimal, powernya akan maksimal juga. Yang kedua adalah dayanya rendah rekan-rekan ya. Di spesifikasi tertulis 135 watt, tapi setelah kita coba untuk pekerjaan hanya sekitar 100 watt saja ya rekan-rekan ya, bahkan di bawah 100 watt untuk daya listriknya, sehingga dapat kita gunakan di listrik rumah 450 watt dan tentu juga dapat menghemat listrik karena daya yang dipakai tidak besar. Kemudian getarannya rekan-rekan ya, getarannya ini tergolong halus banget, apalagi kalau kita hanya pakai mesinnya saja, ini terasa halus banget. Memang ada getaran tapi kecil banget untuk getarannya. Nah, kalau yang agak besar getarannya saat kita menggunakan yang flexible rootnya ini ya, ini agak sedikit terasa untuk getarannya, tapi masih oke lah ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi harga ini dijual kisaran 300 ribuan ya rekan-rekan ya. Saya cek di beberapa toko online memang ada yang agak mahal, ada yang lebih murah, tapi kalau di tengah-tengahnya sekitar 300 ribuan. Menurut saya sih dengan build quality, kemudian dari kelengkapan juga, kemudian dari segi-segi fiturnya, saya rasa sih harga segitu masih worth it ya rekan-rekan ya. Dan ini cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan sampai pekerjaan-pekerjaan sedang ya rekan-rekan ya. Dari segi power juga oke, untuk getarannya tidak terlalu besar, jadi nyaman untuk kita bekerja. Saya rasa itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini, mesin mini die grinder dari merek Yasuka. Mungkin buat rekan-rekan yang tertarik untuk membelinya atau tertarik dengan produk ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk mungkin link pembelian dan juga keterangan lengkap mengenai produk-produk dari merek Yasuka. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi serta menjadikan referensi buat rekan-rekan sekalian.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tetap klik subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.